Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gerakan madrasah penyenangan yang ada di Min 3 Kota Tangerang Selatan. Pada gerakan madrasah menyenangkan, suasana pembelajaran itu adalah membuat orang tumbuh positif pada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Sehingga kita bisa lihat, ini adalah zona kehadiran di mana anak-anak belajar disiplin dengan cara menyenangkan, di mana setiap paginya semua anak, kalau satu kelas ini ada 28 anak, maka ini adalah ada 28 stick yang terdiri dari nama anak-anak yang berbeda. Ketika pagi hari dia akan datang, dia akan meletakkan namanya. Misal contoh, Kasih datang di nomor 1, dia datang pagi hari. Dia akan masukkan di sini. Nah, setelah dimasukkan di sini, dia akan lihat ketika pagi hari di sini ada yang disebut I felt, apakah bahagia, happy, apakah dia sad, ya, apakah dia angry, lagi kesel atau lagi marah. Ketika pagi hari dia datang, dia akan bisa lihat mana nih, which one do you like, mana yang mau dipilih. Apakah dia ingin salaman dengan gurunya, ataukah dia ingin tos dengan gurunya, sama-sama tos, ataukah dia ingin dipeluk oleh gurunya. Setiap anak bebas untuk bisa menentukan pilihan pagi harinya. Kalau ketika dia anak misalnya ada satu anak nih yang angry, ya, atau sedang sad, itu biasanya kami menyebutnya dengan pembelajaran sosial emotional learning. Itu anak duduk pagi hari di dalam duduk di atas karpet, ya, lalu Pak gurunya akan ada, wali kelasnya, lalu anak yang sedang sad ataupun angry dia duduk. Coba hari ini Kais misalnya sedang sangat sedih. Apakah Kais mau bisa berbagi, bercerita dengan guru dan bersama teman-teman untuk kenapa Kais bisa sedih? Nah, disinilah emosi anak untuk bisa berani mengeluarkan, menceritakan, itu paling tidak akan bisa melatih mereka mengelola emosinya. Sehingga emosi anak itu lama-lama dia akan reda dan teman-temannya akan, aku sayang kamu, jangan kamu sedih. Aku misalnya kalau dia sedih, aku hari ini nggak sarapan karena ibuku bangunnya kesiangan. Aku punya makanan loh, yuk kita sama-sama berbagi dan sebagainya. Rasa empati, rasa berbagi, rasa untuk menolong temannya itu akan tumbuh pada anak-anak tersebut. Lalu di sini juga ada zona harapan. Zona harapan ini adalah harapan dari orang tua, ayah dan bunda terhadap anak-anaknya. Kita bisa lihat misalnya harapan dari salah satu orang tua, ya. Ini untuk Mas Fadil, ya, Mas Fadil Jakran. Rajin sholat, ya, rajin ngaji, ya, lalu sehat selalu, rajin sekolah dan suka menabung. Itu ayahnya berharap demikian. Lalu nurut pada ayah dan bunda, hormat kepada guru, sayang pada keluarga, sayang pada teman-teman, dan baik hatinya. Nah, ini adalah zona harapan dari ayah dan bunda terhadap anak-anaknya. Sehingga anak-anak akan tahu, oh ternyata ayah dan bunda itu menaruh harapan padaku. Aku selalu didoakan, aku selalu berupaya untuk mewujudkan harapan dari ayah dan bunda. Lalu ini juga ada harapan anak-anak. Ya, kalau tadi ayah bundanya ini ada di sekelilingnya, ini adalah harapan anak-anaknya. Harapan anak, contoh nih, Malika, aku ingin menjadi guru. Ini ya bagaimana dia ingin berharap profesi ke depannya mau jadi apa. Wildan, aku ingin menjadi polisi biar tidak terjadi kejahatan. Sehingga anak-anak tertanam sejak awal apa sih yang dicita-citakannya, lalu dia ingin berbagi, bermanfaat untuk kehidupannya. Sehingga kami ingin bahwa anak itu nanti akan five, ya, dia akan kuat menghadapi segala kehidupannya, menjadi survive. Nah, kita lihat lagi, itu adalah zona, ini adalah zona hijaiyah. Jadi bagaimana anak-anak kelas 1 mencoba untuk bisa menghafal huruf-huruf hijaiyah dengan cara yang menyenangkan. Mereka akan bisa berlomba dalam setiap harinya, setiap hari itu bisa menghafal huruf-huruf itu dengan cara bermain, ya. Sehingga biasanya dengan kolom-kolom yang ada dia akan bisa bermain loncat dengan huruf-huruf hijaiyah ataupun loncat menghafal. Kalau aku sudah hafal, habis ba, ta, aku akan lompat. 2 langkah setelah jim, dia akan langkah ke depan lagi. Itu adalah bentuk-bentuk permainan dalam zona hijaiyah. Sehingga mengaji itu menjadi hal menyenangkan karena menarik pada anak-anak. Lalu ada zona kesepakatan. Nah, ini zona kesepakatan yang harus dibuat sejak awal agar anak-anak sejak awal sudah tahu etika. Tadi betul kata Pak Direktur, etika itu sangat-sangat penting. Etika ini ditanamkan dengan zona kesepakatan agar kelasnya menjadi aman dan nyaman,
maka zona kesepakatan ini dibuat bersama antara anak dan guru, ya, sehingga ini lebih banyak pada anaknya. Misalnya, mendengarkan bapak dan ibu guru dan teman bicara. Ini bukan bahasa guru, tapi adalah bahasa anak ketika supaya kelas kita nyaman itu seperti apa. Tertib ketika belajar dan bermain, itu juga dari anak-anak. Menjaga kebersihan kelasnya, ya. Hidup rukun bersama teman, sehingga kalau mau minta sesuatu harus minta dulu, lalu menyapa temannya dengan baik, memberi senyum terbaik pada temannya, ya. Yang kelima adalah merapikan semua barang yang sudah digunakan. Setiap habis melaksanakan sesuatu, belajar, maka dia akan merapikannya kembali. Berbicara sopan dan santun pada teman, pada adik, pada kakak, pada ayah, pada bunda, pada bapak dan ibu guru. Lalu mengangkat tangan ketika akan berbicara atau menjawab pertanyaan. Sehingga dari zona kesepakatan ini akan menumbuhkan karakter anak untuk bisa mau mendengar, menghormati orang lain, berempati pada orang lain. Ini akan tumbuh karena kesepakatan ini dibuat oleh mereka, sehingga mereka pun bisa mentaatinya dengan baik. Lalu ada jendela literasi. Jendela literasi ini ada yang disebut dengan zona membaca. Pada zona membaca itu ada buku. Kalau ada 28 anak, setiap bulan satu anak membawa satu buku. Satu buku itu dipustakan, maka setiap anak setiap habis kegiatan bonusnya adalah boleh membaca. Dan setiap bulan setiap anak membaca 28 buku. Setelah itu setiap bulan bukunya boleh dibawa pulang dan dia membawa buku yang baru. Sehingga setiap bulan setiap anak 28 di kelas ini akan membaca 28 buku baru lagi pada bulan berikutnya. Sehingga setiap tahunnya anak-anak itu bisa membaca 28 kali 12 buku dalam setiap tahunnya. Dan ini adalah bagaimana mengembangkan anak-anak punya literasi membaca yang baik. Nah, ketika sini sudah ada, maka dia akan menuliskannya. Kalau tadi kan hanya membacanya, maka dia menuliskan dalam jendela literasi. Buku bacaan apa yang sudah dia baca, dia akan tuliskan di sini. Dalam ini karena anak-anak kelas 1 bahasanya masih sederhana, bahkan dia menceritakannya dalam bentuk gambar. Itu pun boleh. Ini adalah hasil kreasi anak-anak ketika dia sudah membaca, ide, kreativitas, imajinasi itu akan berkembang baik dengan jendela literasinya. Dan ini adalah tema kita. Tema kita itu adalah tema dalam pembelajaran dalam satu semester, ya, yang akan ada lingkungan sekitar rumahku, bekerja dan menjaga kebersihan dengan lingkungan, lalu ada lingkungan sekolahku. Ini menggambarkan anak-anak sih bisa paham apa yang akan dia pelajari selama satu semester dalam blended learning-nya, ya. Blended learning itu artinya di mana pembelajaran itu karena sekarang PJJ, anak-anak itu belajar, kami tidak memindahkan kelas belajarnya dari sekolah ke rumah, tidak, tapi kami mengembangkan bagaimana peran serta ayah dan bunda dan anak-anak menciptakan happy dalam keluarganya. Jadi kami membuatnya dalam yang disebut dengan project based learning ataupun problem based learning dalam sebuah program. Jadi misalnya ketika semester 1 awal, ya, bagaimana keadaan kamarmu? Maka membuat kamarku menyenangkan. Lalu dia akan membuat gambar kamarnya, apa yang mau dilakukan tentang kamarnya, bagaimana kamarnya supaya bersih dan sebagainya, sehingga anak-anak termotivasi untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan di dalam rumah dengan cara pembelajaran yang menyenangkan, sehingga ayah dan bunda juga tidak stres, anak-anak pun juga menyenangkan kegiatan-kegiatan sekolah. Itu disebut dengan gerakan madrasah menyenangkan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman dan ini akan bisa sangat menyenangkan buat madrasah dan buat anak-anak kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.